Hai Movie Squad, jumpa lagi dengan Movie Crop. Gimana kabar kalian nih? Semoga baik dan sehat selalu ya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas alur film Interstellar yang memiliki alur cukup rumit dan membingungkan. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film bertema luar angkasa. Film ini datangnya dari Jepang dan berjudul Space Battleship Yamato. Nah, kita yakin nih, buat kalian pencinta film sains fiksi ilmiah, belum banyak yang nonton film ini kan? Nah, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Space Battleship Yamato. Film dimulai dengan adanya serangan yang dilakukan oleh pesawat asing yang membombardir planet bumi dengan bom meteor, sehingga manusia yang ada di bumi terancam dengan paparan radiasi yang sangat tinggi. Manusia yang selamat bertahan hidup dengan membangun pemukiman di bawah tanah. Mereka juga harus menggunakan pakaian khusus untuk melindungi diri dari paparan radiasi yang membahayakan. Kondisi bumi saat ini sudah tidak mendukung kehidupan, karena tanah sangat gersang dan udara sangat panas. Ada seorang pria yang keluar dari dalam pemukiman di bawah tanah. Pria ini menggunakan pakaian lengkap yang khusus agar terhindar dari radiasi. Sementara di sebuah ruang riset, terdapat seorang pria yang sedang mengamuk karena kematian saudaranya yang terlibat dalam peperangan ruang angkasa. Pria ini bernama Kodai Susumu. Dia kemudian ditahan untuk sementara. Nah, riset ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Okita. Dia bersama dengan perwira pertahanannya membahas tentang kapal perang ruang angkasa yang akan mengarungi alam semesta dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar untuk menghijaukan kembali planet bumi yang sudah sangat gersang. Perwira pertahanan kemudian mengumpulkan awak media untuk meliput rencana besarnya terkait misi ini. Dia menjelaskan bahwa umat manusia tidak akan bertahan lama lagi, yaitu kurang dari 1 tahun. Dia juga menjelaskan bahwa ada sebuah pesan yang ditangkap dari planet di luar galaksi Bima Sakti. Pesan itu menjelaskan bahwa ada formula teknologi untuk mengembalikan kondisi bumi dari paparan radiasi. Planet tersebut berada di sebuah galaksi satelit dekat dari Bima Sakti, yaitu awan Magellan. Planet ini bernama Iskandar. Perwira juga menjelaskan, ada sebuah harapan bahwa planet bumi akan kembali normal dan hijau kembali setelah serangan musuh dari luar angkasa bernama Gemilas. Setelah peperangan ini, pemerintah kemudian menyeleksi sukarelawan dari warga sipil yang memiliki keahlian dan mengerti tentang perjalanan luar angkasa, astronomi, dan pertempuran. Semua orang sangat antusias menjadi sukarelawan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang keahlian yang berbeda. Nah, Kodai Susumu yang diusir dari ruangan riset tadi mengikuti seleksi ini. Namun, salah satu dokter penyeleksi ini sangat terkejut dengan Kodai Susumu, yang masih hidup setelah terpapar radiasi beberapa bulan yang lalu. Ternyata, Kodai ini sangat berpengalaman dalam mengendarai pesawat tempur. Karena Kodai dulunya merupakan anggota pasukan tempur. Namun dia menghilang, dan kini kembali lagi. Dan saat ini, dia memimpin skuadron. Tidak lama setelah itu, Gemilas menyerang dengan rudal mendekati kapal. Kapten memerintahkan Shima untuk mengaktifkan kapal Yamato yang baru saja selesai dibangun untuk misi ke planet Iskandar. Kapal ini muncul dari permukaan bumi, kemudian mengudara. Kapten memerintahkan Kodai untuk menembak rudal itu. Rudal pun diluncurkan dan berhasil menghancurkan pesawat itu. Kapal Yamato pun siap untuk mengarungi alam semesta. Kapten Okita kemudian mengumumkan bahwa kapal luar angkasa Yamato akan segera meninggalkan tata surya dan meminta dukungan dari umat manusia agar misi ini berjalan lancar dan berhasil. Kapal Yamato pun meninggalkan planet bumi. Kodai dan Shima terlihat sangat bahagia karena berhasil meledakkan kapal Gemilas. Terlihat beberapa orang menghampiri Kodai. Mereka sangat gembira karena Kodai kini telah kembali. Namun ada salah satu anggotanya yang masih marah mengenai pertempuran masa lalu yang mana Kodai menghilang. Kapal Yamato semakin jauh meninggalkan bumi. Semua kru kapal mempersiapkan diri jika serangan tiba-tiba terjadi. Saat ini, kapal Yamato berhasil melewati sabuk asteroid yang membatasi antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian, kapal ini melintasi di dekat planet Jupiter. Tak lama setelah itu, mereka dikejar oleh pasukan Gemilas. Kodai kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan pesawat musuh. Kodai dan pasukannya berhasil menghancurkan pesawat Gemilas dan mengalihkan perhatiannya menjauh dari kapal Yamato. Seluruh pasukan dari Kodai pun memutuskan untuk menghancurkan pesawat induk milik Gemilas, dan mereka akhirnya berhasil menghancurkan pesawat itu.
Namun, sayang pesawat tempur Mori terhempas oleh energi ledakan pesawat induk Gemilas. Kodai kemudian menyusul Mori. Dengan cepat, Mori melontarkan diri dari pesawat, dan dia dapat ditangkap oleh pesawat Kodai. Namun ternyata kapal Yamato sudah didekati oleh pesawat tempur Gemilas, yang akan bunuh diri dengan menabrakkan diri. Kapten kemudian memerintahkan Shima untuk membalikan kapal Yamato, sehingga dapat terhindar dari tabrakan dengan pesawat tempur Gemilas. Saat pesawat pasukan Gemilas kembali akan menabrakkan diri, dengan cepat kapal Yamato melakukan warp drive, sehingga dapat dengan sekejap menghindar dari pasukan Gemilas dan pergi jauh dari tempat itu. Mori yang sebelumnya selamat, kini tengah kritis. Penyelamatan yang dilakukan Kodai kepada Mori tadi dianggap sebagai pelanggaran oleh kapten, yang membuat posisi kapal Yamato hampir tertabrak oleh pesawat pasukan Gemilas. Kapten kemudian memutuskan untuk memenjarakan Kodai sementara waktu. Di balik jeruji besi, dia ternyata ditemani oleh perwira mesin dan seorang dokter. Mereka kemudian bercerita kepada Kodai bahwa Kodai sebenarnya sangat mirip dengan Kapten Okita saat dia masih muda. Semua langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan sangat matang demi keselamatan semua anggotanya. Kapal Yamato kini kembali berada di orbit planet Mars. Karena untuk menghindar dari serangan pasukan Gemilas, Kapten mengumumkan akan pergi meninggalkan tata surya. Para kru kemudian diberikan kesempatan untuk berpamitan dengan keluarganya di bumi, karena khawatir mereka tidak akan bisa kembali. Semua kru berkomunikasi dengan keluarganya di bumi. Pun dengan Kodai, yang mendapatkan giliran terakhir untuk menghubungi keluarganya. Namun, ternyata Kodai sudah tidak punya keluarga di bumi. Dia hanya bercerita dengan robotnya saja. Meninggalkan tata surya dan keluar dari galaksi Bima Sakti, kapal Yamato akan segera sampai di galaksi satelit, yaitu awan Magellan. Namun sepertinya, kondisi Kapten Okita semakin memburuk kesehatannya. Obat yang selama ini dia minum untuk menopang hidupnya sudah mulai habis. Namun dia mencoba untuk tetap bertahan. Di sisi lain kapal Yamato, beberapa kru sedang meliti pesawat Gemilas yang berhasil ditangkap. Di dalam pesawat itu, ternyata terdapat awak kapalnya, yaitu seorang alien. Alien ini kemudian menyerang seorang teknisi, dan membuat situasi sedikit ribut di sini. Tak lama setelah itu, alien ini berhasil dilumpuhkan. Namun, alien Gemilas ini masih dapat mengeluarkan radiasi dan melukai teknisi Saito. Energi radiasi tersebut juga berhasil menguasai pikiran Saito. Namun tidak lama, Saito pun sadar. Setelah situasi tenang, Kodai kemudian menjenguk Kapten Okita. Kapten memberi amanah kepada Kodai untuk menggantikannya sebagai kapten. Kodai pun kini menjadi kapten pengganti. Pasukan Gemilas sudah mengetahui keberadaan pesawat Yamato. Kapten Kodai kemudian memerintahkan semua kru untuk bersiap di posisi mereka masing-masing. Kapten meluncurkan serangan dengan menembak pesawat Gemilas, dan akhirnya berhasil menembus pertahanan pesawat Gemilas yang besar. Namun salah satu pesawat Gemilas berhasil menempel di bagian lambung kapal Yamato, tepatnya di anjungan 3. Kapten Kodai kemudian memerintahkan Mori untuk menghancurkan pesawat Gemilas itu. Namun, tentu anjungan 3 juga ikut hancur. Mori yang bersedih karena menghancurkan anjungan 3, dan temannya yang tewas dalam pertempuran itu pun ditenangkan oleh Kodai. Setelah beberapa waktu, kapal Yamato sudah sampai di orbit planet Iskandar. Penampakan dari planet ini sekilas mirip dengan bumi. Namun, rudal Gemilas kembali mendekati kapal Yamato. Sayangnya, tembakan untuk menghalau rudal tersebut belum siap, dan menyebabkan semua kru menjadi panik dan menyerang dari berbagai arah. Kapten Kodai kemudian memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam ke segala arah. Karena pasukan Gemilas sangat banyak, membuat pertempuran ini sangat dahsyat dan membuat kapal Yamato kewalahan akan serangan ini. Senjata Gemilas juga mampu menempel pada bagian depan kapal Yamato, sehingga kapal Yamato tidak dapat menembakkan senjata utamanya. Dengan cepat, Kapten Kodai mengaktifkan warp, sehingga kapal Yamato dapat melompat dengan cepat ke sisi ruang angkasa yang lain, dan membuat kapal Yamato terhindar dari ledakan dahsyat. Sebagian kru merasa kesal karena menurut mereka ini hanya jebakan. Saito dan Kapten Kodai pun sedikit konflik di sini, dan akan memutuskan langkah dengan sangat hati-hati. Dia juga merasa ada yang disembunyikan oleh Gemilas tentang alat pemusnah radiasi. Kapten kemudian menyuruh ahli pesawat Sanada untuk meneliti titik koordinat pusat dari dermaga Gemilas yang tertinggal di salah satu pesawat tempur Gemilas yang berhasil ditangkap tadi. Setelah koordinat ditemukan, Kapten kemudian mengumpulkan tim dan para ahli teknisi untuk menentukan peran dan tugasnya masing-masing. Perwira Sanada kemudian menjelaskan pertahanan Gemilas, terutama pertahanan melayang yang sangat susah untuk ditembus.
Kapten kemudian memberikan komando dan juga bersiap untuk mendarat di planet Iskandar. Kapten juga memberikan semangat untuk para kru kapal yang sudah melakukan perjalanan luar biasa sejauh 148.000 tahun cahaya dari bumi. Sehingga para kru kapal bersemangat kembali dan menambah keyakinan mereka akan keberhasilan misi ini. Kapten Kode memulai pertempuran. Dia mulai mendarat di planet Iskandar dengan pesawat andalannya, bernama Cosmo Zero. Dia berhasil melewati pertahanan layang dari Gemilas, kemudian disusul oleh para timnya. Mereka berhasil menembus pertahanan Gemilas dan masuk ke markas Gemilas. Namun, mereka langsung dikejar pasukan Gemilas. Pesawat Gemilas lebih kecil, tapi sangat lincah. Beberapa tim telah tewas, dan Kapten Kode mulai kehilangan beberapa orang terbaik yang dimilikinya. Dan akhirnya tersisa 3 pesawat tempur dan 1 pesawat pengangkut. Pasukan darat yang dipimpin oleh Saito sudah siap untuk beraksi. Mereka menembaki para pasukan Gemilas. Pasukan Gemilas sangat banyak, sehingga tim dari kapal Yamato kalah jumlah. Kapten Kode kemudian mengeluarkan robot otomatis yang mampu bertempur dengan sangat baik. Robot ini mampu membidik musuh secara otomatis, dengan sangat akurat dan waktu yang sangat cepat. Namun karena saking banyaknya pasukan Gemilas, robot milik Kapten Kode ini pun hancur dilibas oleh alien Gemilas. Sekarang Kapten dan timnya dikepung oleh pasukan alien. Rover mereka rusak, dan satu persatu pasukan dari kapal Yamato yang ada di planet Iskandar tewas. Kini hanya tinggal 4 orang yang tersisa. Mereka kemudian sampai di tempat yang sesuai dengan koordinat yang diterima kapal Yamato. Inilah tujuan utama mereka, dari perjalanan yang sangat jauh bertahun-tahun cahaya. Mereka berempat mendekati sinar yang sangat terang. Mori lebih mendekat, dan tiba-tiba sinar ini masuk ke tubuh Mori. Mori pun seperti kesurupan di sini. Dia menceritakan apa tujuan dari cahaya ini mengirimkan pesan ke bumi. Dia bercerita bahwa Iskandar dan Gemilas itu bagaikan kepingan koin dengan 2 sisinya. Planet yang mereka kunjungi saat ini sebenarnya sudah akan segera musnah, sehingga mereka harus menemukan planet baru untuk dihuni. Hal inilah yang membuat Gemilas menyerang bumi dengan radiasi, sehingga manusia akan mengalami kepunahan di bumi. Berbeda dengan Gemilas, Iskandar lebih memilih tinggal di planet ini dan menerima takdirnya. Namun Iskandar tidak tega akan hal yang dilakukan Gemilas kepada manusia, sehingga dia mengirimkan kapsul ke bumi, dan tepat mengenai Kapten Kode saat itu, yang membuat Kapten Kode selamat dan tidak tewas, terkena dampak radiasi dari serangan Gemilas. Kapsul itulah yang juga digunakan Kapten Okita sebagai objek pencarian alat pemusnah radiasi yang dia sebut sebagai Iskandar. Itulah sebabnya Kapten Okita mempercayai bahwa ada penyelamat untuk bumi. Iskandar juga mengatakan bahwa dia dapat digunakan untuk memperbaiki bumi, dengan membuktikan bahwa mereka dapat terhindar dari radiasi. Kapten Kode pun membuktikannya dengan cara membuka helm astronot miliknya. Dan yap, benar sekali. Tak ada radiasi di sini. Mereka pun akhirnya percaya. Tak lama setelah itu, mereka menemukan pusat energi dari Gemilas. Namun akan sulit untuk menaklukkan, karena pasukan Gemilas sangat banyak dan melindungi pusat energi ini. Perwira dan Saito memutuskan mengorbankan dirinya untuk dapat memusnahkan pusat energi dari Gemilas. Kapten Kode tidak mungkin ikut mengorbankan dirinya, karena dia yang akan memimpin dan membawa kapal Yamato untuk kembali ke bumi. Kapten Kode pun dengan sangat berat harus merelakan kedua rekannya tersebut. Kapten Kode mencoba meloloskan dirinya dengan Mori. Di sisi lain, perwira mencoba memasang bom untuk menghancurkan pusat energi itu. Saito terluka parah dalam pertempuran ini, dan akhirnya dia tewas. Perwira Sanada juga terluka parah, namun masih mampu menekan tombol bom. Sehingga bom meledak dan menghancurkan pusat energi milik Gemilas. Kapten Kodai kemudian mengabarkan kepada perwira yang ada di bumi bahwa mereka dapat selamat dalam pertempuran besar itu dan kembali ke bumi. Hal yang tak diduga terjadi di sini. Sebagian dari Gemilas masih ada yang selamat dari ledakan. Mereka semakin marah dan menyerang kapal Yamato yang mengakibatkan kegagalan sistem, sehingga menewaskan banyak awak kapal. Gemilas juga akan menghancurkan bumi dengan bom nuklir. Kapten Kodai sangat panik. Apalagi kapal Yamato mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan juga dia ditinggal pergi selamanya oleh Kapten Okita. Kapten Kodai kemudian mencari jalan lain. Jalan yang terakhir adalah mengaktifkan meriam terakhir. Namun hal ini dapat meledakkan kapal Yamato. Dia memerintahkan semua kru untuk meninggalkan kapal dan mengorbankan dirinya bersama kapal Yamato. Mori yang sejak awal terlihat dekat dengan Kapten Kodai tidak mau meninggalkan kapten. Namun, kapten membius Mori dan menyuruh Shima untuk membawa Mori pergi ke bumi.
Semua kru kapal memberikan penghormatan kepada Kapten Kode untuk terakhir kalinya. Dan kemudian, kapal Yamato masuk ke dalam kapal Gemilas. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi. Kemudian film pun selesai. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa bumi sudah kembali hijau dengan bekas-bekas lubang meteor yang menjadi bukti pertempuran manusia dengan alien Gemilas. Nah, gimana? Menarik kan film ini? Kami yakin pasti banyak dari kalian yang belum pernah nonton film ini. Bener kan? Coba dong rekomendasiin film apa lagi yang menarik untuk dibahas di sini. Coret-coret di kolom komentar ya guys.